sudah menutup rakernas, mungkin boleh disebutkan tadi hasilnya apa aja sih Pak, dan rekomendasinya apa saja untuk kedepannya? Pada hari ini 19 Februari 2025, Partai Buruh telah selesai mengadakan rapat kerja nasional yang kedua menuju pada Kongres Partai Buruh Januari 2026. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan dalam rapat kerja nasional pada hari ini. Yang pertama, Partai Buruh tetap menyatakan dukungan kepada pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto dengan tetap membawa 6 harapan. Yang pertama, hapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, upah yang layak. Yang ketiga, hapus outsourcing. Yang keempat, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kelima, kuliah gratis. Yang keenam adalah guru dan tenaga honorer diangkat menjadi ASN atau PNS, bukan P3K. Itulah sikap Partai Buruh terhadap pemerintahan yang sekarang. Tentang koalisi permanen, Partai Buruh tidak bergabung di koalisi partai politik manapun, termasuk yang direncanakan koalisi permanen. Karena sebagai partai politik, maka Partai Buruh mempunyai ideologi tersendiri berbasiskan Pancasila. Berbeda dengan ideologi partai-partai politik yang ada sekarang yang bergabung di koalisi Indonesia Maju atau yang ingin menjadi koalisi permanen. Yang kedua, Partai Buruh dalam rakernasnya telah memutuskan bahwa untuk pemilu 2029, saya ulangi, untuk pemilu 2029, Partai Buruh akan mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden RI sendiri tanpa koalisi partai politik manapun. Kalaulah ada koalisi dengan partai politik nanti, maka dia harus ada kesamaan ideologi, platform perjuangan, dan kesamaan calon, apakah capres atau cawapresnya. Dari perekrutan secara struktural didapatkan pada rakernas dulu ya, secara struktural partai itu ada 130 nama calon presiden maupun calon wakil presiden dari berbagai kalangan, yang ada berasal dari yang sekarang berkuasa, ada Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri, ada dari kalangan Polri, ada dari kalangan TNI, saya nggak bisa sebut namanya karena masih menduduki jabatan. Ada menteri perempuan, ada mantan menteri perempuan. Dari internal partai ada Said Iqbal, ada Henry Saragih, ada Andi Gani, ada Ilham Syah. Dari pesohor ada mencuat nama Najwa Shihab, Reza Rahardian, Abraham Samad, Ustadz Adi Hidayat, Rocky Gerung. Bahkan dari daerah ada nama-nama seperti Deddy Mulyadi, Domingus Madacan dari Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Ahmad Lutfi, Papua Barat Daya ya, Ahmad Lutfi, Pramono Anung, dan juga ada dari daerah Jawa Timur, Ibu Hovifah. Dan ada anak muda, ya, ada anak muda yang juga dicalonkan oleh struktur partai. Dan yang hebatnya, 40% yang dicalonkan calon presiden, calon wakil presiden RI 2029 itu adalah perempuan. Partai berharap nanti adalah calon presiden dan calon wakil presiden anak-anak muda yang berumur 40 tahun sampai dengan mungkin 48 tahun. Itu harapan. Kalau tidak bisa presidennya, ya calon wakil presidennya. Nanti di Kongres akan diputuskan. Mekanismenya nanti dibentuk tim penjaringan. Sekali lagi, calon presiden dipilih rakyat. Partai tidak memilih. Calon wakil presiden direkomendasikan oleh partai berdasarkan mekanisme oleh tim penjaringan. Bagaimana mekanismenya? Nanti 100 tokoh dipilih dengan polling, survei internal, lembaga survei tertentu, kampus-kampus, kita melakukan konsolidasi,
kuesioner yang dikirim ke jutaan, puluhan juta, daripada melalui sosial media dan melalui mekanisme-mekanisme lain. Capresnya nanti ada 100 akan diperas lagi menjadi 45 orang, 45 orang diperas lagi jadi 17 orang, dan di titik akhir akan menjadi 6 orang, yang kemudian akan dibentuk satu konvensi yang memeras dari pilihan-pilihan rakyat tersebut. Terhadap isu-isu pagar laut, partai akan mengirim tim ke sana. Apa benar udah dibongkar? Jangan gara-gara LPG pagar laut hilang isunya. Isu migran workers yang ditembak 2 orang mati, akan dikirim tim hukum Partai Buruh. Kita kecewa dengan pemerintah dan Menteri P2MI dan wakil menterinya. Kami akan mengirim tim ke Selangor, bekerja sama dengan MTUC, Malaysian Trade Union Confederation, Serikat Buruh Malaysia. Kita akan periksa 3 orang yang masih di Selangor itu bagaimana kondisinya. Kalau bisa kita akan pulangkan. Kami akan kerjasama dengan Serikat Buruh Malaysia dan pengacara di Malaysia. Partai Buruh akan mengirimkan tim. Dan isu tentang LPG kita akan pastikan tidak ada lagi kelangkaan. Tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang sekarang diperpanjang akan diberikan bagi orang ter-PHK selama 6 bulan, 60% dari upah terakhir dengan batas upah tertinggi 5 juta. Kita mengapresiasi dan berterima kasih. Tapi yang benar namanya adalah unemployment insurance, asuransi pengangguran, bukan 6 bulan, 2 tahun. Selama 2 tahun itu dikasih 60% dari gaji terakhir, bukan dari batas upah 5 juta tadi. Saya pikir itulah keputusan-keputusan Rakernas. Kongres Partai Buruh Januari 2026 diputuskan di Jakarta atau Bali atau Surabaya, nanti diputuskan, akan sudah kelihatan siapa calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh. Demikian. Terima kasih kawan-kawan semua. Makasih. Kalau Pak Anies, Pak Ganjar masuk bursa juga nggak? Tadi disebutkan Pak Prabowo. Tadi Anies Baswedan masuk, Pak Ganjar nggak masuk. Pak Ganjar nggak masuk, Pak Anies Baswedan. Dan nanti akan muncul tokoh-tokoh baru ya, anak muda terutama. Kami mencari anak muda yang syaratnya kan minimal 40 tahun sampai kalau bisa 48 tahun. Di Eropa, semua Perdana Menteri sekarang usianya 42 sampai 48 tahun. Regenerasi kepemimpinan terjadi. Nama Pak Prabowo pun mencuat, bahkan masih terbanyak tadi dipilih. Tapi kan kita belum tanya rakyat. Ini baru internal struktur partai. Yang dihadiri Rakernas ini 1.000 orang, 500 orang hadir di tempat Hotel Tavia Jakarta, Cempaka Putih, yang melalui Zoom sekitar 500 orang. Dari 393 kabupaten kota, 38 provinsi. Tapi sekali kan baru internal struktur partai. Kita mau tanya rakyat, cukup nggak nih yang tadi dikuras jadi 27? Termasuk Anies Baswedan ada, Ganjar Pranowo nggak ada, Profesor Jimli ada, Profesor Mahfud MD juga ada. Nah yang kita mau cari ini anak muda yang baru kelihatan, Reza Rahardian, Dian Sastrowardoyo, kemudian Abraham Samad, saya rasa masih masuk di bawah 50 tahun, Najwa Shihab, ya, dari kalangan Polri. Ini baru pertama kali nih kalangan Polri mencuat, tadi bersaing dengan Pak Prabowo tuh, yang mendukungnya. Kita nggak bisa sebut nama, termasuk kalangan TNI berpangkat Letnan Jenderal, ya, sama Menteri Perempuan. Nama Mas Gibran. Kan Gibran masuk tapi paling bawah, masuk juga. Dugaan saya orang dari Jawa Tengah nih, ngusulin Gibran. Ada nama Mas Gibran, tapi paling bawah. Dia mungkin diusung hanya sekitar oleh 7 atau 8 kabupaten kota, ya. Ternyata di Buruh ada juga Mas Gibran ternyata, ya. Tapi paling bawah ya, Najwa Shihab, Reza Rahardian di atasnya, ya. Demikian, ya. Tokoh buruh sendiri ada nggak? Oh ya, dari internal kan tadi saya sudah sebutkan, Said Iqbal, Andi Gani Nenawea, tokoh petaninya Henry Saragi, ya. Jadi dari internal juga bahkan di atas Gibran. Jadi urutannya nomor 1 Pak Prabowo, sekali lagi baru internal struktur partai, nggak mencerminkan rakyat, walaupun mereka membawa aspirasi daerah. Nomor 2 kalangan Polri, nomor 3 malah internal Said Iqbal.
Kalau Mas Gibran di bawah Najwa Shihab, di bawah Reza Rahardian, di bawah Dian Sastro Wardoyo. Tapi ada yang mengusulkan. Demikian. Terima kasih ya kawan-kawan ya.